Halo teman-teman semua, Annyeong. halo Starji gitu ya. Nah hari ini teman-teman kita mau membahas sedikit nih. Kita mungkin bisa bilang sesi podcast, sesi ngobrol bareng, curhat bareng. Nah hari ini kita akan ngobrol tentang mentoring. Gimana sih proses mentoring itu terjadi dalam kehidupan kita semua nih yang ada di sini. Dan juga kita berharap untuk semua yang nonton ini, kalian semua anak muda, kalian juga harus ngerti nih bahwa mentoring itu perlu banget ya. Oke, nah di sini aku mau memperkenalkan diri dulu karena ini pertama kali in frame nih. Di sini ada Albert Gustavo sebagai host. Lalu di sebelah saya ini ada siapa ini namanya? Ada aku Janet Mulyani atau biasa dipanggil JM. Halo. Ada Ece. Dan tentunya Sarah. Bos. Wow, Mother. di sini juga aku mau menginfokan sedikit kalau Ibu Sarah ini atau kerap dipanggil Ciseli gitu ya. Ciseli ini adalah salah satu mentor, salah satu leader juga di Starji. Yep. Nah, dia ini memang menaungi banyak jiwa-jiwa seperti kami ini gitu ya. Menaungi. Oke, kita mulai dari pertanyaan santai dulu kali ya gitu ya. Nah, untuk JM dan EC nih, udah berapa lama sih kalian itu di mentoring? Kalau aku dimentorin sama Ciseli mungkin mulai dari Juni 2018 sih. Mungkin sekitar berarti 2 tahunan. 2 tahun, oke. Good. Kalau EC? Oh, aku Ece kayak 5 tahunan ada Ece ya? Wow, tahun? wow, Serius ya? amazing. Enggak lah. Enggak Ci udah kan dari SMA kan. Iya emang kamu dari SMA berapa? Aku asumsikan SMA 1. Emang kamu sekarang Oh, kuliah oke. udah? Aku kuliah udah 2 tahun. Enggak. Enggak dari SMA 1 lah. Setahu seingat aku tuh dari 2017 sih. Berarti bisa dibilang ya Seingat aku ya. dekat-dekat lah ya antara JM sama EC ini dekat-dekat 2-3 gitu tahun. ya. Seingat aku sih gitu. 2 sampai 3 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Latar belakang kalian nih ya kan sebagai menti nih saat ini. Latar belakang kalian tuh apa sih yang bikin kalian mau nih dimentorin gitu? Apa sih yang mau dibikin? Apa yang mau bikin kalian mau dipimpin nih sama sosok baru ini nih? Si Ciseli ini gimana? Kayaknya karena gue gak ada pilihan gak sih? Oke. Gue ada pilihan. Oke. Jadi karena gak ada pilihan, Ya jadi yang udah. pertama itu sih. Enggak, sebenarnya kan kayak mulai dipepet dideketin Ciseli itu Jangan pakai sekitar- bahasa dipepet kali. Kesannya kayak gue tuh ngapain gitu. Aku tuh ngapain kalian gitu loh. Balapan. Iya. Ayo bahasanya apa dong? Di approach Dideketin gitu. lah, approach. Di-approach lah. Di-approach sama Oke. Ciseli mungkin sekitar akhir 2016 kali ya. Dan karena kondisinya emang lagi gak ada mentor. Ya. Karena lagi gak ada mentor. Terus habis itu sampai April 2018. Nah itu Panjang ya, Bu. iya panjang. Nah baru di Juni 2018 itu yang awal baru gue yang kayak bersedia di mentor. Karena selama yang di approach itu guanya emang belum bersedia di mentor. Oke. Jadi Menutup diri. dia. Menutup diri ya. Sebenarnya enggak juga sih, enggak menutup diri banget sih. Cuman kayak buka nggak ya nih hati ya gitu kayak gitu aja bolak-balik. Oke, tipikal anak muda lah ya. Anak muda banget nih, freestyle gitu kan. Anak-anak sekarang gitu kan. Nah, kalau Ece gimana nih Ece? Kalau yang seinget aku, jadi seinget aku tuh awal aku Semoga inget ya. kalau berdasarkan cerita dari Ciseli, aku pertama dideketin duluan sama Ciseli. Cuman kalau yang aku inget aku yang deketin Ciseli duluan karena meminta tolong ngerjain tugas Inggris gitu. Saya Inggris aku jelek dan Ciseli kan aku tahu kuliah dari Australia. Australia. Ya. Terus udah gitu Dia aja nanya. waktu itu mama kayak kamu nanya Ciseli aja tuh kan Ciseli jago Inggris. Terus udah gitu oh iya bener juga nih Ciseli gitu kan. Terus aku inget banget tuh Ci di depannya Aero Kids kan di depan pintu Aero Kids Ciseli lagi kayak mejeng-mejeng di depan. Oke, Bo, bos. Bo, aku mejeng di depan Aero Kids, gue lagi mau gebet siapa? Waduh. Terus aku kayak oh mungkin ada Koehu kali lagi main di situ. ngapain kok Iu juga main hero? Iya, ngapain gitu loh. Oke, next. Iya. Lanjut. Terus udah gitu ya udah maksudnya dari situ sih baru mulai deket sama Ciseli. Oke, nah kalau ini selanjutnya nih ya kita bertanya ke Ciselinya nih. Karena jawaban anak-anak ini masih Nggak kurang valid. puas saya gitu loh. Ya kan? Kurang ada kevalitan nih kan. Nah kalau Ciseli sendiri, Cici tuh gimana nih deketin anak-anak ini? Mulainya gimana? Apakah benar si Rachel alias Ece ini yang approach Cici duluan? Apakah benar gitu kan? Coba diklarifikasi dong. Kelihatannya sih dia lupa ingatan. Kelihatannya sih dia lupa ingatan gitu. Sebenarnya enggak, justru tugas Inggris tuh dia bisa cari aku dan dia bisa kontak aku tuh karena awal-awalnya aku udah chat-chatin dia.
gitu. Jadi udah mulai ngechatnya tuh awalnya dari kayak ngajakin Starji. Dulu tuh Ece males banget ke Starji. Wow. Iya. Ya kayak maksudnya nggak pernah ada terbersit di pikiran dia untuk datang ke Starji sama sekali gitu. Karena aku inget banget hampir setiap minggu tuh aku check in, tanya dia, tau gak sih, kayak aku chat dia di line kayak nanyain, Ece hari ini ke Starji nggak? Kalau misalnya nggak datang kenapa gitu, aku tanyain gitu. Dan jawabannya itu memang jujur sih, cuman jujur itu menyakiti. Jawabannya gini kalau ditanya Starji nggak? Enggak sih, aku ketiduran. Oke. Pertama Normal lah ya. kan, Oke normal. lah, normal Oke lah ya. things. Tapi yang bikin gak normal tuh sering kayak begitu gitu kan. Terus kalau ditanya alasan yang kedua, lagi baca komik katanya gitu kan. Terus yang ketiga kalau nggak baca komik lagi nonton drama. Oke. Gitu. Oh sama satu lagi jawaban yang paling paling Boom, paling paling boom jujur gitu. sejujur-jujurnya karena dia udah nggak tahu alasannya apa. Males. Oke. Serius dia tuh pernah jawab itu beberapa kali ke aku kayak Wow. males Ci gitu. Ini keren loh. Ini jawabannya ini jujur banget loh. Jujur. Jadi sebelum di mentor dia udah jujur gitu kan. Betul. Keren ini keren. Bagus. Nah, kalau deketin Ibu Janet Mulyanai ini gimana nih? Kalau Janet itu sebenarnya awal-awalnya karena jadi itu dulu di 2016 akhir itu sempat ada perpindahan kan yang dulunya ketua Starji-nya si Abang Hosea, sekarang 2017 jadi aku yang handle di Starji gitu kan, aku yang lebih in charge di Starji. Karena aku udah tahu itu, jadi aku juga punya keinginan untuk approach satu-satu anak-anaknya gitu kan, anak-anak yang ada di Starji ini. Nah pada saat itu aku lagi sering-seringnya turun, memang kadang aku memanfaatkan waktu aku turun ke Aero Kids di hari Minggu karena aku tahu ada banyak anak Starji di Aero Kids yang pelayanan di ibadah kedua. Wow, that moment. Gitu Ya. Jadi waktu itu banyak banget yang pelayanan di situ dan aku tahu anak-anak Starji itu hari Minggu itu di ibadah kedua mereka pada ngumpul di Aero Kids karena suka ngebantuin di Aero Kids. Ya. Jadi aku pun juga kadang suka mengambil waktu kalau misalnya hari Minggu aku lagi nggak pelayanan di ibadah kedua aku turun nyamperin mereka cuman just kayak buat nyapa dan segala macam. Tapi kalau kayak buat JM itu aku kayak at that moment aku merasa kayak I have to approach dia gitu ya. Karena aku ngerasa kayak nih anak kalau nggak gue approach, kalau nih anak nggak aku tangkep, hilang. Ya. Gitu. Oke, berarti kembali lagi tadi ya. Kalau bisa aku ngomong sedikit, tipikal anak muda lah. Balik lagi nih tipikal anak muda yang liar ini kan, gitu ya. Liar, memang liar. Betul ya, liar ya. Setuju kan teman-teman nih. Nah, kalau dari Janet, JM gitu ya, dan Ece nih, gimana sih perasaan kalian pertama kali nih di approach gitu sama Ciseli gitu ya? Mungkin sebelumnya cuma tahu dong, oh Ciseli gitu kan. Nah, ini mulai di approach nih, ditanya-tanyain gimana nih perasaan kalian? Dari JM dulu mungkin ya. Dari gue ya. Jadi mungkin kalau perasaannya jujur udah lupa juga sih. Kayak itu udah 4 tahun lalu kan, 2016 hampir 4 tahun. Cuman yang pasti ada fase di mana gue menghindar. Terutama yang kayak kalau misalnya Ciseli yang kayak Rockets itu nyamperin, gue yang kayak duh Ciseli. Gue takut, gue kayak ngumpet, pengen kabur gitu. Padahal emang nggak kenapa-kenapa juga. Nggak ada apa-apain juga. Biasanya tuh nanya kalau misalnya Sabtunya kan Starji Sabtu kan. Sabtunya gue nggak datang Starji. Oh, I see. Baru ditanyain tuh kayak sepanjang itu kayak 2017 deh gue sering banget gak datang Starji karena kalau Sabtu tuh biasa Sweet17an kan temen kan 17 tahun gitu-gitu. Nah ya udah kalau pada masa-masa itu gue banyak menghindar, tapi kalau di chat sih nggak yang gimana juga, maksudnya tetap gue bales gitu-gitu. Sempat pada takut kan di Rockets kan? Iya, kalau aku ngumpet datang kan? hari Minggu. Hari Minggu ibadah kedua kalau misalnya hari Sabtunya ada yang nggak datang aja karena aku sering nongol di hari Minggu itu ke Rockets. Suka bisa ada yang ngomong kan kayak ada Ciseli. Aku Padahal ngumpet nggak ketahuan gitu. Orang ngomongnya gede-gede begitu aku juga denger gitu kan. Cuman ya kayak Oke. Jadi lucu juga sih kalau denger dari cerita JM ini berarti first impression ke Ciseli itu kayak sesuatu yang enggak first lah ya. Tapi lebih wah ada Ciseli menakutkan gitu ya. Berarti waduh dia lagi gitu ya, bisa dibilang. Bosen nih gue ditanyain mulu gitu benar. Lebih menghindar gitu ya, mencari cara lah gitu ya. Kalau dari Ece gimana nih perasaannya?
Biasa aja sih, soalnya dia lupa. Jadi Dia biasa bahkan aja. kayaknya nggak tahu, inget nggak gitu ya. sadar Iya, sih. nggak Iya, soalnya sadar. Dia kayak nggak bisa recall kayaknya. agak sih, saya kok merasa itu kayak part of your job gitu loh, maksudnya kayak Part of my Wow. job. Wow. agak maksudnya kayak Wow. part of your job untuk kayak dekati anak-anak kayak gitu kan, maksudnya kayak ya aku sendiri kan maksudnya sama kalian kan sama Ciseli dan leader-leader lain kan kita udah di kayak oke nanti kalian kan jadi mentor gitu ya, terus jadi kan aku juga punya perasaan kayak oke berarti aku harus deketin anak-anak gitu. Nah jadi aku tuh mikirnya kayak mungkin Ciseli juga kayak gitu, kayak ya mungkin sama Ciseli harus deketin aku kali ya, soalnya emang biar aku di Starji gitu. Terus It's going to be great sih kalau semua tiap anak Starji bisa Iya. punya pikiran kayak gitu ya. Keren Jadi banget. kayak aku nggak aku dan leader yang lain kayak malah jadi nggak merasa kayak ini anak berasa risih nggak ya gue deketin. Bener. Kalau semua Bener. bisa punya pikiran kayak gitu sih enak banget. Iya, kalau iya. kalau semuanya kayak gitu sih seru ya. Iya, maksudnya kayak semua pikirannya cuma straight kayak, oh ya nggak apa-apa dia mau deketin gue karena memang ya dia leader di Starji ya memang wajar Kayaknya gitu ya. berpikiran kita cuma Ece doang. Ini makanya Oh iya. Iya. Coba Iya, mungkin bener. boleh urapannya boleh Bagikan ya. Boleh bagikan ke yang dibagikan lah ya, disebarluaskan gitu ya. iya. Oke, kita berlanjut sedikit ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut kalian nih sebagai menti, mentoring itu perlu gak sih? Perlu banget, penting banget itu. Perlu banget. Dan menurut Ece juga perlu banget ya. Sangat. Kalau perlu nih gitu ya. Apa sih yang bikin itu perlu gitu? Kenapa orang harus dimentor sih gitu kan? Karena banyak nih mungkin teman-teman yang lagi nonton juga nih, banyak yang saat ini belum ada mentornya nih. Nah, berarti kan kita juga harus kasih tahu nih ke orang-orang ini gitu kan, ke teman-teman kita semua. Apa sih yang bikin perlu gitu mentoring ini dari Buat gue JM? pribadi sih mentoring itu perlu banget ya, karena kalau enggak gue nggak mungkin ngomong ini di sini gitu. Kalau nggak di mentor gue nggak mungkin di sini. Oh, Bener, wow, make wow, sense, wow, make sense. wow. Ya, penting Iya. banget karena menurut gue setiap orang tuh perlu sosok mentor yang bisa mengarahkan, menuntun untuk stay on the right track, dan terlebih lagi tetap stay di tracknya Tuhan gitu loh. Iya. Dan yang seseorang yang bisa membawa kita ke situ berada di tracknya Tuhan itu ya mentor kita di gereja. Nah, terus tapi gue nggak tahu sini ya. Kadang gue tuh punya mindset, bukan gue sih, mungkin gue dulu. Mentoring itu lebih ke kayak males bahasnya nanti mungkin ayat-ayat mulu yang dibahas, Iya. khotbah minggu mulu yang diulang, khotbah Basi Sabtu ya yang gitu ya, diulang, basi. kayak, Basi. Iya, yang kayak diarahinnya tuh ke apa ya? rohani. Rohani Iya, banget, ke rohani ngeroh terus. banget Tapi lah ya. Setelah gue menjalani mentoring ini yang selama 2 tahun, enggak, malahan kayak itu bahasnya itu kayak dikit banget, walaupun semua mengarahkan ke tracknya Tuhan tadi Iya, kan. Cuman iya. bahas yang kayak bener-bener menjurus langsung tuh dikit banget. Nah, ini tuh kayak kita banyak ngobrol, kita banyak sharing, karena Ciseli juga kan pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada Iya, gue kan. Jadi kayak betul. kita banyak sharing pengalaman yang gue tuh kayak dikasih kisi-kisi dalam menjalani kehidupan gitu loh. Jadi kayak Iya, gue kalau ketika iya. dihadapkan suatu kondisi yang misalnya gue inget kayak cerita Ciseli yang kayak gini. Jadi kayak gue bisa mengantisipasi, terus gue bisa tahu respon yang tepat nih gue harusnya kayak gimana gitu. Jadi banyak kisi-kisi, banyak belajar gitu lah. Oke, berarti lebih ke arah guidance ya, lebih ke arah Betul. guidance nih mentor ini. Nah, kalau menurut Ece sendiri, kenapa perlu nih mentoring ini? Kayak kalau Ece sih jujur aja Ece nggak bisa bayangin hidup Ece tanpa Ciseli Koyehu sih. Kayak Tanpa bener-bener Tuhan. Wow. oh ya maksudnya itu Jadi gimana? udah nggak perlu dipertanyakan gitu loh. Maksudnya kayak Ece udah beranggap kayak nggak bisa hidup tanpa mama papa, ini kayak Ece nggak bisa hidup tanpa Ciseli Koyehu gitu loh. Kayak mereka tuh mama papa tapi di rohaninya gitu. Maksudnya dengan adanya Ciseli Koyehu tuh bener-bener kayak apa yang sebelumnya Ece merasa itu hal yang biasa aja, tapi habis ketemu mereka tuh kayak ternyata tuh hal yang gak biasa aja dan harus dirubah gitu. Maksudnya Ece bayangin ya, kalau misalnya Ece gak ketemu mentor nih sampai sekarang, terus Ece masih live in that same kind of kayak hidup yang dulu, itu Ece bener-bener kayak gak tahu sih. Soalnya Ece merasa kayak Ece sekarang sama Ece dulu tuh udah super beda banget dari segi mindset, dari segi kayak apa ya, kayak semuanya gitu. Jadi bener-bener gak tahu kalau gak ada mereka. Berarti sebegitu pentingnya loh posisi Cici dan Koyehu ini. Ya memang justru itu kehadirannya makanya gitu sebagai kan. leader pun sebagai mentor juga tanggung jawabnya besar. Betul. Karena ketika ngomong mentoring gitu ya, berarti kita mengolah kehidupan gitu ya, Betul. guiding gitu ya, lebih ke arah mengarahkan dan lain-lain. Nah, kalau untuk teman-teman juga nih, hal apa sih yang paling kalian bisa rasakan setelah di mentor gitu ya? Satu aja sih, cukup satu aja gitu. Apa yang kalian bisa rasakan ngefek banget nih buat hidup gue nih gitu. Kalau ini gue ngomongnya perubahan ya. Ya. Ini yang pasti perubahan tuh yang paling drastis yang kayak 180 derajat tuh yang pas 2018 itu. Juni 2018 itu kan gue udah bersedia untuk di mentor kan. Ya. Maksudnya kayak gue udah
welcome Ciseli kayak hi Ci, welcome to Oke. my life gitu. Welcome to my life. Dan kayak gitu. Nah selama Juni sampai Desember 2018 itu gue akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kebandelan gue. Oh, wow, Gitu. wow, wow. Jadi itu Ya. yang menurut Boleh gue paling disebut nggak tuh drastis. kebandelan apa? Jangan deh. Ini boleh nggak beneran? Boleh lah. Boleh. Why not? Ya, Justru dulu- maksudnya biar yang Ya, lain real juga bisa ya. dengar. Biar Real real. gitu. Ya kalau dulu tuh masih suka minum banyak, nongkrong, nyebat gitu-gitu. Jadi kayak bulan September, Oktober 2018 tuh gue memutuskan untuk udah stop, benar-benar stop dari itu semua. Nggak mau nyentuh itu lagi. Itu sih yang paling drastis. Paling drastis sih. Iya ya. Kalau ngomong anak muda kan pasti tongkrongan itu yang mempengaruhi ya. Oh, Kadang betul. kalau Betul. aku bisa bilang juga tongkrongan ini yang mempengaruhi hidup kita nih, karena kan kita tiap hari ketemunya dia lagi gitu kan. Makanya ketika hancur ya kita juga akan ngefek gitu ya. Betul. Nah kalau Ece nih, hal apa yang paling berdampak banget deh buat hidup gitu? Mungkin dari mindset kali ya. Kayak maksudnya bukan mindset sih, lebih kayak lebih gampang sadar kalau ada sesuatu yang nggak bener di hidup Ece gitu. Jadi misalnya lagi jalanin apa gitu, terus aku misalnya lagi diomongin orang gitu kan, kayak kamu tuh harusnya gini gitu. Tapi aku langsung kayak masa sih gitu. Padahal kalau misalnya aku dulu kayak kan kalian tahu kan aku orangnya kan kayak iya dan polos banget kan. Kayak maksudnya kayak oh iya gitu. Cuman kayak sekarang tuh aku lebih kayak kayaknya enggak deh. Maksudnya saya karena aku udah sering diomongin sama Ciseli Koyehu yang bener gimana. Jadi kayak kalau orang luar yang mungkin value-nya emang beda gitu ya. Ece tuh langsung kayak bisa kayak kayak apa antenanya nyala gitu loh. Kayaknya ada something strong gitu. Jadi itu yang menurut aku kayak in real life yang itu save my life gitu sih gitu ya. Ya. Itu Benar. Itu benar banget tuh. Hampir kalau aku juga kan di mentor ya, kamu punya mentornya. Iya. Gitu ya, kita satu ini. Aku juga merasakan hal yang sama karena dari mindset ini dan pola pikirnya sebagai anak muda kita banyak terpengaruh nih sama teman-teman kita gitu. Tapi ketika kita bergaul sama yang orang lebih tua dan bisa guide kita, itu jadi keren banget tuh buat hidup kita gitu ya. Keren banget sih. Nah kalau tadi kan udah dari anak-anaknya nih Ci ya, dari kami gitu ya. Nah kalau dari Ciseli sendiri, Cici belajar apa sih Ci selama proses mentoring yang sampai sekarang kan masih nih? Sebenarnya gini, kalau apa yang namanya mentoring gitu ya, bukan cuma sekedar menti, anak-anak mentornya aja yang belajar sesuatu dari mentornya. Gitu, kita sebagai mentor pun sebagai orang yang membimbingnya pun juga belajar banyak dari anak-anak menti kita. Yeah. Gitu ya. Jadi mentoring itu kan sebenarnya two way relationship gitu, bukan cuma sekedar relationship dari mentor ngebenerin yang menti, tapi somehow mentor juga otomatis harus terchallenge gitu ya untuk bener-bener upgrade kita punya kehidupan kerohanian gitu, dan juga menghidupi apa yang kita omong gitu. Ya. Jadi benar-benar ya kalau misalnya kita nggak upgrade diri kita di dalam, baik itu dalam skill, dalam kerohanian dan segala macamnya, at the end apa yang kita bagikan ke mereka ya sekedar itu aja. Betul, ya. Gitu ya, nggak akan pernah nambah juga untuk mereka gitu. Jadi ya kalau kitanya nggak upgrade, ya ketika kita lagi mengarahkan, ketika kita lagi memberikan kehidupan kita ke mereka, kalau tadinya level 5 ya level 5 terus. Lama-lama juga ya mereka jadi nggak dapat apa-apa juga. Ya, betul. Gitu kan. Jadi dari aku sendiri secara pribadi yang pasti aku terchallenge untuk semakin upgrade kehidupan kerohanian dan juga kehidupan nggak cuma kerohanian, benar-benar menghidupi apa yang aku sudah baca di firman Tuhan, dihidupi dan membuat itu jadi terlihat secara nyata gitu loh, bahwa memang aku melakukan firman Tuhan ini, dan yang lain anak-anak mentor itu bisa melihat apa yang aku jalanin bersama dengan Koyehu sebagai suami aku gitu. Ya. Itu yang pertama ya, maksudnya aku belajar untuk men-challenge juga untuk bisa upgrade diri aku. Terus yang kedua nih, bener-bener yang aku rasa bener-bener membentuk aku juga pada saat proses aku mementor beberapa anak menti yang ada itu ya. Belajar sabar, belajar setia. Wah, betul. Itu dua hal yang terlihatnya biasa aja, tapi it actually consumes a lot of commitment sih untuk itu. Gitu ya, benar-benar kita harus menyediakan waktu, menyediakan kadang mungkin juga secara materi, terus nggak cuma waktu, nggak cuma materi, tapi lebih daripada itu
memperbesar kapasitas hati supaya mereka tuh bisa masuk ke hati kita gitu loh, ngerti gak sih? Betul banget. Kayak you know, karena apa ya, itu yang benar-benar aku alamin sih gitu sama Koyehu, sama Koyehu ya. Jadi benar-benar melatih benar-benar yang namanya untuk panjang sabar dan juga setia gitu. Oke. Panjang sabar kayak misalnya nih gitu ya. Bayangin waktu yang awal-awal aku chat Ece gitu, kalau misalnya at that time aku nggak sabar menunggu dan aku nggak setia untuk chatin dia, mungkin I don't think dia bisa duduk di sini sekarang. Mungkin dia sekarang masih di rumah nggak datang Nonton Netflix, nonton, baca gitu ya. komik dan yang lain-lain. Nah nih, by the way, ini pembahasan seru banget nih, gitu ya. Pembahasan seru banget. Tapi kita potong dulu deh, biar seru gitu ya. Biar seru kita potong dulu. Jadi ini kan part 1 gitu ya. Kita mau bikin ada nextnya lagi. Kita ada part 2 ya, teman-teman nih, kalian semua stay tune lah. Nah kita nih bakal ada part 2-nya. Kita ngobrol lanjutan dari versi ini. Bakal lebih seru lagi, lebih dalam lagi. Kita pembicaranya akan lebih wow lah gitu ya. Nah untuk kalian semua jangan lupa saksiin juga nih. Setelah ini kita ada ibadah Starji online service gitu ya. Semuanya harus nonton, harus benar-benar dapetin firmannya, resapin dan lakukan juga gitu. Sehingga bisa berguna buat hidup kita gitu ya. Kita rasa sampai sini aja gitu ya. Dilanjut nanti versi selanjutnya. Oke, gitu aja. Part 2. See ya. God bless you. Shalom Soldiers, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rachel di Starji News edisi 24 Oktober. Yuk kita sama-sama simak informasi hari ini. Untuk informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali hadir di Starji, kalian akan mendapatkan welcoming gift loh. Caranya gimana? Kalian tinggal DM aja ke Instagram kita di @starji.zayan. Untuk informasi yang kedua, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer secara online yang diadakan setiap hari Kamis pukul 8.30 malam. Bagi kalian yang tertarik, kalian tinggal DM aja ya ke Instagram kita. Informasi berikutnya, gereja kita juga mengadakan morning prayer loh yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Bagi kalian yang tertarik, kalian tinggal DM aja ya di Instagram kita. Yuk kita bersama-sama berdoa dan bangun manusia roh kita. Informasi berikutnya, Starji minggu depan akan mengadakan Fun Week! Yeay! Tanggal 31 Oktober. Yuk, kita sama-sama join bareng dan fellowship bareng untuk bersama-sama having fun di Starji minggu depan. Berikutnya, kita juga ada home loh abis ini, House of Maturity and Evangelism. Bagi kalian yang belum ada home, kalian tinggal DM aja ya di Instagram kita. Jadi abis ini jangan kemana-mana. Informasi yang terakhir, yuk sekarang kita mau menabur benih mujizat. Kita siapkan benih mujizat kita dan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini kita bisa berkumpul bersama ya Bapak. Dan biarlah apapun yang kami berikan Tuhan, apa yang kami persembahkan Tuhan kepadamu, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. In Jesus' name we pray, amen. Selamat menabur. Demikian untuk informasi hari ini. Bye-bye. Shalom semuanya yang ada di rumah. Apa kabar? I know and I believe that you all are doing great. Sekarang balik lagi sama kita di online service Starji. Mari kita sama-sama siapin hati karena kita bareng-bareng mau nyembah dan puji Tuhan. You guys ready? Let's go! Nothing is impossible to you.
I believe in who you are. We want to praise and worship who you are, Jesus. The one that never leave us alone. Never ever. So I'm living, Lord. I'm living, Lord. So I know you're here. I'm living, Lord. I believe that you are here. And you're with us. You're with us. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are.
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
circumstances, we believe in you, Lord. Dalam keadaan apapun aku percaya padamu, padamu. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it one more time. You are way maker. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are, Jesus. Oh, we believe in you, Lord. Aku percaya, kami percaya akan kuasa-Mu, akan janji-Mu, akan diri-Mu, Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat menjadi kehidupan bagi kita, dapat menjadi hidup bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami percaya. Haleluya, amin. Halo Starji, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya, sehat-sehat semuanya di rumah. Oke, nah mungkin kita semua lagi banyak waktu di rumah karena kan ya ada keterbatasan lah saat ini untuk keluar rumah gitu ya di tengah pandemi. Pasti kita lebih banyak spend waktu di rumah. Nah, kalau di rumah aja biasanya kita sebentar ya, ada telepon. Halo Pak. Iya. Oh iya, ini dengan Starjack, Pak. Starjack, bener. Iya. Oh iya, oke, Pak. Sesuai aplikasi ya, Pak. Oke, sip. Pak, tapi saya antarnya sebentar lagi ya, Pak. Saya mau sharing dulu nih di Starji. Oke, iya. Makasih ya, Pak. Oke, makasih. Ada yang pesen sesuai aplikasi. Nah, kita juga pasti hari-hari ini sering pakai aplikasi ojek online karena banyak di rumah tadi. Kita mungkin kirim barang ke rumah saudara kita, atau ke rumah teman kita, atau mungkin ke tempat kita kerja, atau ya kita kirim barang lah ke berbagai tempat gitu. Atau bisa juga kita pesan makanan. Kita pesan makanan ke rumah gitu ya. Mungkin pesen minuman, pesen snack, cemilan gitu.
Nah, ketika kita pesen, biasanya kita pesen, kita cari dulu kan titik tujuannya mau kemana gitu kalau kirim barang, atau pick up-nya juga di mana. Nah, kalau misalnya kita pesan makanan, kita cari dulu restonya apa gitu. Nah, kalau semuanya udah sesuai, pesanan makanannya juga udah sesuai, biasanya kita bilang apa? Sesuai aplikasi ya Pak, atau sesuai aplikasi ya Bu, gitu kan. Nah, waktu kita pesan, semuanya harus sesuai, baru kita bisa bilang sesuai aplikasi Pak, sesuai aplikasi Ibu. Biasanya kalau kita udah sesuai aplikasi, pasti ordernya bakalan datang. Nah, waktu biasanya Bapak atau Ibunya nganter, kita bisa lihat di aplikasi, oh kira-kira udah sampai mana nih? Oh, makanannya udah dipesan gitu. Tapi kita tetap nggak bisa lihat orangnya kan? Kita nggak bisa lihat Bapak atau Ibunya gitu, lagi orangnya gitu, kita nggak bisa lihat lagi nganter kan. Nah sama, ketika kita berjalan dalam Tuhan, mungkin ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang nggak enak yang kita alami gitu. Apalagi hari-hari ini, mungkin banyak di rumah aja, aduh Tuhan aku jenuh banget gitu, banyak masalah, mungkin bahkan dengan masalah dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita udah nggak punya lagi quality time dengan teman kita, cuma bisa via online gitu. Dengan keluarga justru sebaliknya, jadi banyak di rumah, jadi kayaknya jadi ribut mulu gitu ya. Nah, mungkin kita lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak, atau tugas banyak banget, Tuhan sekolah online tuh susah banget gitu, gimana sih caranya? Kayak misalnya kan ada meme tuh, pencet my computer on your computer gitu, gimana caranya? Bingung banget kan? Double click on my computer. I can see your computer. No, click on my computer on your computer. How can I click on your computer from my computer? There is an icon labeled my computer on your computer. Double click it. Bingung banget kan? Nah, tapi kita harus tetap percaya. Ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Apa sih yang kita harus lakukan dalam berjalan bersama Tuhan? Yang pertama, trust and be faithful. Yaitu percaya dan terus setia kepada Tuhan. Markus 11 ayat 21-24 berkata, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, 'Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.' Yesus menjawab mereka, 'Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Trust in God. Nah, yang pertama, asal tidak bimbang, di sini disebutkan di ayat ini, asal tidak bimbang hatinya. Jadi kita harus tahu hati kita sendiri, kita harus tahu bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, nggak boleh ada kebimbangan dalam hati kita. Maksudnya apa sih untuk nggak bimbang itu? Nggak bimbang itu artinya kita tetap percaya sama Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, kita percaya dengan segenap hati kita. We trust with all our hearts. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa kita sesungguhnya sudah menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan takut, jangan ragu, terus tetap percaya. Apapun yang menjadi pergumulan kalian, apapun yang mungkin kalian sedang doakan, tetap percaya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, mungkin kita ngelihatnya masalah, nggak ada jawaban. Kita lihat sih janji Tuhan, tapi kita nggak tahu gitu Tuhan kapan gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Even when I don't see it, we know that God is working. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja. Percayalah bahwa Tuhan tetap melakukan yang terbaik buat kalian. Nah, 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya
hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita semua sebagai orang Kristen pasti hidup dari iman kepada iman. Iman adalah dasar kepercayaan kita. Nah, nggak cukup kalau kita cuma percaya hari ini, kita percaya besok, tapi kita harus percaya setiap saat. Hari ini, besok, the day after tomorrow, hari berikutnya kita tetap percaya, hari berikutnya kita tetap percaya, hari berikutnya pun kita tetap percaya kepada Tuhan. Dari setiap iman yang kita punya, dari faith, kita akan berlanjut kepada faithful. Kita percaya, kita setia. Ada waktu di sini yang Tuhan mau tunjukkan gitu. Ada waktu di mana kita harus tetap terus percaya, nggak cukup cuma sekali, tapi ada waktu yang akan membuktikan seberapa kita tuh percaya sama Tuhan. Apakah kita tetap percaya, apakah kita tetap berharap, apakah kita tetap mencari Tuhan, walaupun yang kita lihat mungkin masalah kita ataupun persoalan kita, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada di setiap masalah yang kita hadapi. Jadi jangan takut, jangan kecewa, tetap percaya. Poin berikutnya aku mau share tentang trust in God's timing. Percaya pada waktunya Tuhan. Mari kita buka satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi jangan capek, jangan lelah dalam menantikan Tuhan. Terus percaya. Nah, aku mau ajak untuk kita lihat dari terjemahan yang lainnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris NLT, di sini dikatakan bahwa but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. But those who trust in the Lord. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang trust in the Lord. Menanti-nantikan Tuhan artinya kita percaya, kita punya pengharapan, kita percaya dengan waktu Tuhan. Kita nggak nagih, kita nggak put deadline on God's works gitu ya. Kita nggak menaruh deadline pada apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan nggak mau tahu, pokoknya aku mau doaku dijawab sekarang. Atau Tuhan aku mau doaku dijawab minggu depan. It doesn't work that way. Kita nggak bisa hidup seperti itu gitu. Percayalah bahwa Tuhan tetap memberikan apa yang menjadi bagianmu pada waktunya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, seperti yang juga dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Jangan lihat masalah kita. Mungkin masalah kita, duh Tuhan, kok rasanya berat banget ya? Atau mungkin, Tuhan doaku kok nggak dijawab-jawab ya? Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita tetap berharap, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia baik, Dia akan bekerja bagi setiap kita. Bahwa memang Tuhan itu baik gitu. Ketika kita berharap, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita percaya, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan, Engkau itu baik gitu bagi setiap kehidupan kita, dan kita tetap percaya. Nah, tugas kita adalah kita tetap fokus dan percaya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Cook yang menjadi cook tadi seperti Ratapan bilang kan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Terutama bagi kalian anak muda, sejak kalian di masa muda kalian gitu ya. Terus
kenakan cook itu, lakukan apa yang menjadi tugasmu, lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan tetap bekerja buat kalian. Dari muda kita dibentuk oleh Tuhan, dari muda kita mengalami Tuhan, dan percayalah bahwa bahkan sampai nanti di kehidupanmu berikutnya Tuhan akan pelihara engkau. Jadi itu yang di poin pertama, ada 3 hal yang aku sampaikan dalam trust and faithful, yaitu yang pertama, trust with all your heart, percaya dengan segenap hatimu. Yang kedua, be faithful, keep trusting God. Dan poin yang ketiga, trust God's timing, percaya dengan segenap hatimu, terus percaya dengan setia, dan percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab doamu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah follow the process. Kita generasi sekarang pasti suka sesuatu yang instan gitu ya, sesuatu yang cepat gitu. Tapi bahkan mie instan aja tetap harus dimasak gitu ya, tetap harus direbus, entah mungkin 3 menit atau 4 menit atau bahkan ada yang lebih gitu. Gak ada sesuatu yang like Tuhan aku mau ini yang syuting gitu. Pasti ada proses yang harus kita lalui. Tuhan itu udah ready sebenarnya. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia udah tahu dari awal apa yang kita perlukan. Dia sudah sediakan semuanya. Dan dia adalah akhir. Dia tahu segala yang kita perlukan itu Tuhan udah sediakan gitu. Tapi kenapa sih Tuhan pengen kita itu terus berharap, terus kita itu setia, dan kita tetap percaya? Karena Tuhan mau memproses hidup kita. Tuhan mau kitanya dulu nih yang diubahkan. Aku mau ajak kita semua buka dari satu ayat dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, mungkin kalian ingat ya, beberapa minggu lalu Pastor Daniel pernah share, breakthrough itu dikerjakan atau dinantikan. Nah, waktu kita menantikan Tuhan, kita tetap melakukan, kita tetap mengerjakan breakthrough itu. Kita tetap melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan juga mau kita mengalami Dia lebih lagi. Percaya deh, waktu menanti-nantikan Tuhan adalah waktu paling banyak kita diubahkan. Adalah waktu di mana kita paling banyak mengalami perubahan. Nggak cuma perubahan pikiran, cara berpikir kita, tapi juga perubahan sikap hati kita. Karena nunggu itu kan nggak enak kan. Makanya banyak orang yang mau nyelip antrian lah, yang nggak bisa ngantri gitu kan. Mungkin kita nggak suka gitu yang ngantri, kita maunya semuanya serba cepat. Bahkan ada sekarang kayak antrian online gitu, jadi kita tinggal antri via online, terdatang ya udah giliran kita gitu. Nah, kenapa sebenarnya ketika kita ngantri, kita itu belajar untuk tadi duduk, diam, mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita. Mengubahkan hati kita, mengubahkan pikiran kita, mengubahkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menerima apa yang menjadi janji Tuhan, ketika kita sampai masalah kita selesai, kita nggak menjadi manusia yang sama. Ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan gitu. We become a better person gitu. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang semakin accurate, semakin excellent dalam melayani Tuhan. Jadi, aku tahu di proses itu nggak enak. Aku tahu menunggu itu nggak enak. Kita semua tahu bahwa nunggu itu nggak enak gitu. Apalagi di tengah masalah, mungkin di tengah pandemi. Tapi percayalah bahwa ketika kita menunggu, di situ Tuhan bekerja. Ketika kita menunggu, Tuhan ubahkan kehidupan kita. Seneng gak sih bahwa Tuhan tuh selalu membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari? Ketika kita semua ini, ketika masalah kalian berlalu gitu ya, make sure that you become a better person. Nah, poin yang ketiga
adalah guard your heart. Jaga hati kita. Seperti yang tadi aku sampaikan bahwa proses itu nggak mudah. Proses itu menyakitkan. Dan banyak sekali orang Kristen saat diproses oleh Tuhan, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami kepahitan. Bahkan mungkin dengan sesama umat Tuhan. Lu nggak ngerti gua lah. Lu nggak ngerti, yang gua alamin tuh nggak enak. Tuhan, Engkau juga nggak ngerti. Aku dikecewakan oleh begitu banyak orang. Engkau juga nggak menjawab doaku. Jangan kecewa, jangan pahit hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin kalian juga udah pernah baca ayat ini ya. Nah, dari hati kita itu mengalir kehidupan. Apa yang ada di dalam hati kita itu pasti terpancar keluar. Wow, artinya apa sih? Kalau hati kalian nggak baik, hati kalian penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, maka kepahitan, kekecewaan, itu semua yang juga akan mengalir keluar dari hati kalian. Itulah yang mengalir keluar dari kehidupan kalian. Tentunya kalian nggak mau kan? Kita semua pasti nggak mau. Kita mau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, jaga sikap hati kita. Kita tahu bahwa di tengah pandemi ini banyak orang mengatakan sesuatu yang nggak enak mungkin. Banyak teman kita ngomong sesuatu yang nggak enak. Atau mungkin kita udah capek, Tuhan, I want to quit. Aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Percuma ikut Engkau, percuma menjadi anak Tuhan di tengah semua ini. Toh gak ada bedanya, orang yang percaya sama Tuhan tetap ngalamin pandemi. Orang yang gak percaya sama Tuhan juga, mereka juga ngalamin kok, kita sama aja. Jangan kecewa, jangan pahit hati. Percaya bahwa Tuhan bekerja. Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Tetap percaya. There's no other way. Just believe. Tetap percaya. Nah, mari kita sama-sama lihat lagi. Ketika kita order gitu ya dari aplikasi ojek online, dari Starjek, pasti ada beberapa hal yang harus kita lihat. Misalnya, sebelum titiknya udah sesuai belum? Lokasinya udah sesuai belum? Ordernya udah sesuai belum? Nah, mari aku mau ambil satu contoh. Misalnya kita pesan makanan gitu ya. Kalau kita pesan makanan, biasanya kita pilih dulu kan restonya apa atau kafenya apa gitu. Misalnya restoran, kalau kita pengen makan sushi ya kita harus pesennya dari restoran sushi. Kalau misalnya kita pengen makanan Indonesian food, mungkin kita harus pesan dari restoran Indonesia gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kalian ke restoran sushi terus pesennya ketoprak gitu. Ya, nggak mungkin lah gitu. Nah, sama ketika kita pesen gitu ya ke satu restoran, ya kita harus pesen sesuai dengan menu yang ada gitu. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya kita harus berdoa sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Kita harus berdoa sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan terus kita berdoa, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau kaya, aku mau terkenal, aku mau jadi orang hebat. Ya, it's good. Tapi apakah itu yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kalian? Apakah itu menu ada di resto yang kalian mau pesan? Apakah ada menu itu di restoran yang kamu mau pesan? Mari kita sama-sama cek lagi. Ketika kita melihat Tuhan, apa yang kita minta? Semua apa yang kita mau, Tuhan aku mau ini, aku mau, aku hendak. It's all about me. Atau kita lihat apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Atau kita lihat janji Tuhan, itu yang kita doakan. Jadi, lihat menunya. Lihat apa yang menjadi janji Tuhan. Lihat apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, then so be it. Ketika kamu berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku gak mau khawatir. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya buat aku. That's how you pray.
engkau berdoa apa yang ada di dalam isi hatinya buat setiap kalian. Karena itu penting buat kita untuk tahu apa yang ada di dalam hatinya Tuhan, apa yang menjadi pikirannya Tuhan bagi setiap kita. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga harus tahu tujuannya kemana, titiknya kemana nih, ordernya ke rumah kita, atau mungkin ke rumah teman kita, atau kemana gitu. Ketika kita pesan, ketika kita order gitu ya, titiknya harus sesuai. Hati kita, tempat kita menerima, itu juga harus sesuai. Ketika kita menerima apa yang menjadi bagian kita harus berada di posisi atau sikap hati yang sesuai. Kita terima dengan segenap hati kita. Seperti yang Cis Sally juga udah sampaikan. Ketika Tuhan berbicara, Maria duduk dan mendengarkan. Miliki sikap hati yang benar. Posture your heart. Posisikan hati kita untuk mendengar pesan firman Tuhan. Bukan hanya nagih gitu kan. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Hey, lihat apa yang menjadi sikap hatimu. Lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Lihat menunya. Pesan sesuai. Dan pastikan lokasinya juga sudah sesuai gitu. Nah, kalau semuanya sudah sesuai, biasanya kayak yang tadi aku bilang di awal, apa? Tinggal kita bilang sesuai aplikasi. Percaya aja kalau kita udah pesan semuanya sesuai, kita tahu apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan kita juga sudah memposisikan hati kita dengan baik, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Don't worry, mungkin apa yang kita alami nggak enak. Mungkin kita nggak bisa lihat gitu drivernya udah sampai mana. Kita nggak bisa lihat Tuhan lagi ngerjain apa. Tapi percaya semuanya itu sesuai aplikasi. Pasti sampai. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika pesanannya sampai. Let's eat, let's have some fun gitu. Dan tetap percaya, tetap berharap. Jangan kecewa. Aku mau berdoa buat kita semua. Mungkin buat kalian sedang mengalami kekecewaan. Tuhan, banyak masalah yang aku alami di tengah pandemi ini. Tuhan, banyak hal gak enak yang aku alami Tuhan di tengah keluargaku. Atau mungkin dengan teman-temanku Tuhan. Banyak temanku yang gak ngerti aku. Tapi aku mau bilang satu hal, Tuhan mengerti kalian. Tuhan tahu apapun kondisi yang kalian alami saat ini. Dan Tuhan setia, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Jangan kecewa. Jangan takut. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? And the good news is, God is with you. Dia ada di depanmu, Dia ada di belakangmu, Dia ada di kirimu, Dia ada di kananmu, Dia selalu ada bersama-sama dengan kamu. Percayalah bahwa Tuhan mau memproses engkau agar engkau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan nagih Tuhan. Don't put deadline on God. Percayalah bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Doakan apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kalian. Doakan apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kalian. Dan posture your heart. Posisikan hatimu untuk menerima itu semua. Dan sisanya percayalah bahwa akan tiba waktunya dan pesanannya sesuai aplikasi. Janji Tuhan nggak pernah gagal. Janji Tuhan nggak pernah kurang. Pasti tepat sesuai apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau mengalami Engkau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Don't give up, keep believing. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. God bless you. Saya Rachel dan Kofi pamit undur diri. Sampai ketemu nanti pas home. Bye-bye.